Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasida Rusman dengan NPM 2022 107 151 Di sini hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Deteksi Penyakit Daun Mangga menggunakan arsitektur efisien net dan mobile net V2 berbasis deep learning. Baik, yang pertama kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan teori CRISP-DM, yang dimana ada business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Di business understanding, saya di sini mengidentifikasi permasalahan dalam proses identifikasi penyakit daun mangga yang masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, data understanding. Di sini melakukan pengumpulan dan pemahaman dataset citra daun mangga dari Kaggle yang terdiri dari beberapa kelas penyakit daun mangga dan daun sehat. Selanjutnya data preparation. Di sini saya melakukan proses data meliputi pembagian data latih, data validasi, dan data resizing citra sesuai kebutuhan model. Yang keempat, di sini saya ada modeling. Di modeling membangun dan melatih model CNN dengan arsitektur efisien net dan mobile net. Selanjutnya di bagian evaluation, mengevaluasi performa model dan membandingkan kinerja efisien net dan mobile net dalam mengklasifikasikan penyakit daun mangga. Selanjutnya di deployment, mengimplementasikan model dengan performa terbaik ke dalam platform Streamlit sebagai alat bantu deteksi penyakit daun mangga berbasis citra digital. Baik, selanjutnya langkah pertama adalah business understanding. Di business understanding dapat diketahui permasalahannya adalah deteksi penyakit daun mangga yang masih manual, sehingga terdapat kebutuhan sistem deteksi otomatis yang baik dan akurat. Solusinya adalah pemanfaatan CNN berbasis citra. Target target yang diharapkan adalah membantu petani dan pihak pertanian dalam mendeteksi penyakit mangga. Hasilnya dapat diperoleh sistem pendukung keputusan. Langkah selanjutnya data understanding. Di sini data yang saya gunakan diunduh dari platform Kaggle yang diupload oleh akun bernama Cirok Caunan pada tahun 2022 yang berisi 4.000 gambar yang dibagi menjadi 8 kelas. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa gambar. Di sini ini merupakan gambar kode dari cara pengunduhan dan ekstraksi dataset dari Kaggle untuk dimasukkan ke dalam notebook Google Colab. Nah, di sebelah kanan adalah hasil setelah dilakukannya pengunduhan dan ekstraksi dataset. Baik, langkah selanjutnya adalah data preparation. Data preparation adalah langkah yang harus dilakukan sebelum dilakukannya modeling. Langkah yang saya lakukan terdapat 3. Yang pertama adalah pengecekan missing value, yang kedua adalah pemberian label pada data, dan ketiga adalah pembagian data training dan validation. Nah, dapat dilihat gambar yang pertama adalah sebelah kiri, dilihat di situ saya apakah ada missing value-nya. Hasilnya adalah tidak ada. Yang kedua adalah di bawahnya pemberian label pada data. Yang ketiga adalah pembagian data training untuk dilakukannya modeling pada data. Baik, selanjutnya adalah modeling. Di sini model yang saya pertama adalah menggunakan pemodelan dengan arsitektur efisien net. Di sini menggunakan transfer learning image, penyesuaian layar akhir, fine tuning parameter model dan training model dengan effort sebanyak 10 saja. Oke, selanjutnya adalah modeling yang kedua. Saya menggunakan model dengan arsitektur mobile net V2. Di sini sama seperti efisien net, arsitektur dasar, transfer learning. Selanjutnya pembekuan layer dasar, freeze layer. Yang ketiga lapisan klasifikasi tambahan. Yang keempat proses pelatihan dan output. Di sini saya menggunakan effort yang sama juga, yang itu sebanyak 10. Dapat dilihat di gambar, gambaran coding dan hasilnya.
Oke, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini terdapat dua gambar. Di evaluasi saya memeriksa dari kedua hasil akurasi arsitektur. Nah, gambar pertama dapat dilihat hasil akurasi dari arsitektur EfficientNet B7 sebesar 98%. Dan gambar di bawahnya merupakan hasil akurasi dari arsitektur MobileNet V2 sebesar 96%. Jadi hasil yang didapatkan adalah arsitektur EfficientNet lebih tinggi dalam klasifikasi penyakit daun mangga. Nah, langkah selanjutnya adalah deployment. Di deployment ini saya menggunakan platform Streamlit. Dapat dilihat di yang paling atas merupakan GitHub. Ini merupakan kode-kode yang saya gunakan untuk mendeploy hasil dari model terbaik yang tadi sudah disebutkan. Model terbaik menggunakan arsitektur EfficientNet ke dalam web di sini. Nah, dapat dilihat nih kan gambar deteksi penyakit daun mangga di platform Streamlit secara real time. Nah, di sebelah kiri itu ada juga gambar merupakan contoh dari setelah penggunaan aplikasi web tersebut. Nah, di sini ada link, mungkin bisa dicoba juga bagi siapa saja yang ingin mencobanya. Kesimpulannya adalah sistem klasifikasi penyakit daun mangga berbasis citra digital telah berhasil dibangun dan mampu mengidentifikasi beberapa kelas penyakit daun mangga menggunakan dataset Mangolith Disease Dataset. Sistem ini dapat membantu proses identifikasi penyakit secara otomatis berdasarkan karakteristik visual daun. Penerapan metode CNN atau Convolutional Neural Network dengan arsitektur EfficientNet dan MobileNet terbukti mampu melakukan klasifikasi penyakit daun mangga dengan baik. Model klasifikasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang pertanian, khususnya untuk membantu petani atau peneliti dalam mendeteksi penyakit daun mangga secara baik dan efisien, serta berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke dalam aplikasi berbasis web atau mobile, yang juga telah saya lakukan tadi di bagian deployment ke dalam web dengan berbasis Streamlit. Oke, selanjutnya saran. Saran di bagian manajerial adalah sistem klasifikasi berbasis citra digital membantu identifikasi penyakit daun mangga secara cepat dan objektif. Yang kedua adalah penerapan sistem memerlukan perangkat keras dan lingkungan komputasi yang memadai. Diperlukannya pelatihan pengguna agar sistem dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan. Yang kedua, secara bagian program, pengembangan model menggunakan Google Colab Jupyter Notebook dengan TensorFlow Class. EfficientNet B7 memerlukan sumber daya komputasi lebih besar dibandingkan MobileNet V2, terutama saat training dan fine-tuning, sehingga waktu yang diperlukan modeling EfficientNet lebih lama daripada yang dibutuhkan arsitektur MobileNet V2. Yang ketiga adalah diperlukan manajemen data dan model untuk menjaga keandalan sistem. Aspek penelitian selanjutnya. Oke, yang pertama, eksplorasi arsitektur sistem lain dan optimasi hyperparameter untuk melihat kinerja model. Yang kedua, penambahan jumlah dan variasi data citra agar model lebih robust. Yang ketiga, pengembangan hasil penelitian ke aplikasi web atau model untuk pemanfaatan yang lebih luas. Oke, di sini ukuran daftar pustaka yang saya gunakan. Dapat dilihat terdapat 15. Oke, terima kasih. Itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.